Pengacara kondang Hotman Paris dicibir netizen dan followersnya setelah pamer keakraban bersama Direktur Utama Pertamina. Dan salam untuk istrimu yang sekarang dan juga untuk mantan istrimu. Istriku masih ada, baru satu dan hanya satu. Kok bangga sekali gitu bawa wanita-wanita cantik di mana-mana. Jaga dong perasaan istri. Malu, mestinya malu. Pendukung Ahok, kamu jangan pakai pantat. Mikir jangan pakai pantat. Kerja lo cuma maki-maki doang. Lo harusnya sadar kalau ada orang rakyat Indonesia ini membongkar ini. Sadar, negara kita ini hancur sama yang namanya mafia yang mementingkan perut-perut mereka, nggak mementingkan rakyat. Dia nggak lihat bagaimana penderitaan rakyat di bawah. Kok dia singgung-singgung si Ahok? Biar aja Ahok. Ahok itu berjasa kok untuk Republik ini. Anda jasanya apa? Pengacara kondang Hotman Paris dicibir netizen dan followersnya setelah pamer keakraban bersama Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri. Padahal ia tengah gencar menyerang Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang akan membongkar indikasi kasus korupsi di Pertamina. Kenapa? Kalau yang namanya Hotman Paris itu cuap-cuap nggak jelas, itu ketar-ketir, itulah gaya mimiknya orang menyembunyikan bandit di dalamnya itu ya begitu, nggak sungguh-sungguh dia bela bangsa. Hotman Paris itu, ya, dia membela para koruptor supaya dia jadi kuasa hukumnya. Memang jahat otaknya. Banyak lawyer sekarang yang meminta kasus. Kepada para pendukung Ahok, kamu jangan pakai pantat. Mikir jangan pakai pantat ya, para pendukung Ahok. Saya bukan buzzer. Income saya lebih besar dari gaji 10 orang menteri. Ya kalau kita udah bonafit, kita bagus, nggak usah lagi pamer. Orang udah tahu kok. Nah, ini Poltak nih. Hanya cincin kawin, nggak pernah bawa gini-gini. Sangat memalukan dan malu. Mestinya malu. Untuk Ahok dari Singapura, ayo. Dan salam untuk istrimu yang sekarang dan juga untuk mantan istrimu. Istriku masih ada, baru satu dan hanya satu. Kok bangga sekali gitu bawa wanita-wanita cantik di mana-mana. Jaga dong perasaan istri. Malu, mestinya malu. Kerja lo cuma maki-maki doang. Lo harusnya sadar kalau ada orang rakyat Indonesia ini membongkar ini. Sadar, negara kita ini hancur sama yang namanya mafia yang mementingkan perut-perut mereka, nggak mementingkan rakyat. Dia nggak lihat bagaimana penderitaan rakyat di bawah. Kok dia singgung-singgung si Ahok? Biar aja Ahok. Ahok itu berjasa kok untuk Republik ini. Anda jasanya apa? Anda kan tidak pernah berbuat untuk Republik ini. Ahok pernah Gubernur DKI. Apa yang diperbuat? Apa yang ditata? Anda begini aja dengan cincinnya itu. Jahat sekali Anda. Seorang kakek menyindir saya, katanya saya mengkritik Ahok gara-gara mengharapkan agar ditunjuk sebagai pengacara dalam kasus korupsi Pertamina. Kakek salah. Perkara bisnis yang Hotman tangani berlimpah. Bahkan saya nggak sanggup menangani karena terlalu banyak dan honornya sangat besar-besar. Sedangkan honor perkara korupsi kecil. Hei Hotman, jaga mulutmu ya. Kalau kau masih disukai oleh rakyat, utamanya di Jakarta ini, berlaku yang sopan. Ya, jaga mulut. Ya, Anda kenal saya pun tahu Anda, dan Anda pernah diskors gara-gara ribut sama saya. Ya, itu aja yang saudara Hotman ingat-ingat ya. Jadi jangan belagak manggil kakek. Lu tidak bisa jadi kakek karena tidak punya keturunan. Kita kan semua tahu Hotman itu kan besar mulutnya aja kan. Belum juga saya perkarakan. Apa dia bilang? Semua pendukung Ahok ada di pantatnya. Itu kan gila manusia seperti itu. Tadi pagi kalau nggak salah atau kemarin itu dia komentar dari Bandara Changi, seolah-olah dia masih di Singapura kan, bahwa itu kakek-kakek katanya menanggapin saya. Saya kakek karena saya punya keturunan. Yo, udah tua juga nggak punya keturunan. Juga cuma punya anak. Anaknya nggak punya anak kan berarti belum jadi kakek. Tapi muka lo udah kayak kakek-kakek. Ayo, kan tempo hari berapa tahun lalu kita adu fisik aja, nggak usah banyak ngomong. Nah sekarang ngoceh lagi di Singapura. Kita ini meminta Ahok untuk membuka semuanya. Demi apa? Demi kepentingan bangsa dan negara. Siapa yang mencuri uang oplosan dari Pertamina? Itu yang kita mau bongkar. Karena si Ahok megang kunci.
You belagak bersih. Kalau memang, kan saya bilang, kalau you memang mau jadi pengacaranya para koruptor, kita nggak pernah larang. Dan you kan bilang katanya udah 911 segala macam, banyak membantu rakyat segala macam. Di mana bohong aja nih, kecil loh. Nggak ada lo bantu, semua setengah jalan udah publish, habis itu kliennya ditinggalin karena nggak ada duitnya. You cerita di mana you jadi lembaga bantuan hukum, nggak ada, you semua hitung-hitungannya duit ya. Bakal beli cincin itu juga sampai penuh jari you, tak palsu tak enggak, saya nggak ngerti tuh. You pasti kenal saya nggak mungkin, karena gara-gara saya you diskors dari Pradi Soho, ya kan? Bukan itu, sebelum diskors you udah pindah ke DPN Pradi yang lain. Saya gara-gara you di tingkat awal you menjatuhkan saya, di tingkat banding you saya kalahkan. Akhirnya you diskors 3 bulan, you pindah. Ngarang kakek-kakek, you yang belum bisa jadi kakek karena tidak punya keturunan. Dan tua juga, karena kececeran di mana-mana you punya benih, ya. Kebanyakan perempuan, ya, memalukan advokat. Ini bukan contoh advokat untuk yang muda-muda ya. Ini bukan contoh yang baik si Hotman Paris ini. Jadi saya pikir berhenti ngoceh ya. Kita meminta Ahok itu untuk Ahok itu bicara di forum resmi, menghadap Kejaksaan Agung, menghadap di pengadilan menjadi saksi, beberkan semua siapa sebenarnya yang mencuri 1.000 triliun, nggak main-main. Itu kan tadi saya udah bilang tempo hari itu uang 1.000 triliun sudah bisa membangun berapa ribu sekolah, berapa guru, berapa ribu universitas, ya, belum rumah sakit, belum yang lain-lain infrastruktur. Dan kalau kita bagikan ke rakyat, rakyat udah bisa pada merdeka semua, pada makmur. Hotman, goblok lo, ya. Kita berperkara aja lah, yuk lawan Rasman yuk boleh menang, lawan saya nggak pernah menang ya. Nih Ahok ini ya, sekalipun dia pernah jadi gubernur DKI, dia udah pernah berbuat. Kan baru saya bilang, rumahnya dia kalau nggak dibikin bendungan, rumahnya udah banjir di Kelapa Gading. Ahok punya ide, bagaimana memperbaiki Jakarta, bagaimana mensejahterakan para buruh di Jakarta. Kalau lu mana ada nggak ada cerita kan, lu ngakalin orang melulu. Kopi Joni lah, 911, emang ambulans. Jadi udah jangan, you tidak sebanding dengan Ahok. Ahok tuh masih ada ratingnya di atas, ya. Jadi lawyer tuh jangan sombong ya. Di atas langit masih ada langit ya. Kekayaan itu untuk you, bukannya untuk rakyat. Makanya kita ingin bongkar siapa sebenarnya yang mencuri uang Pertamina ini. Nah itu kan supaya dikembalikan lagi kepada negara uang itu. Koruptornya digantung, kalau hukumannya ada ya, dihukum seberat-beratnya, asetnya disita, diambil oleh negara, dikembalikan kepada negara. Nah inilah kita berharap memang Pak Prabowo ini dengan statement setiap saat pada event-event tertentu memberantas korupsi, ya, membasmi para koruptor. Nah itu kan saya pikir satu dengungan yang harus kita tanggapi secara positif, bahwa ke depan ini bangsa ini harus maju gitu, tidak lari di tempat. Jangan juga bela-belain koruptor laganya. Itu satu. Yang kedua, saya tidak pernah menuduh Ahok. Saya bertanya, apakah Anda tahu kasus korupsi tersebut selama 5 tahun Anda menjabat sebagai komisaris? Itu tugas Anda. Kenapa saya tanya itu? Itu refleks waktu saya sakit di Singapura. Karena begitu Kejaksaan Agung mengumumkan kasus mega korupsi tersebut, tiba-tiba Ahok mengatakan akan membongkar. Kalau ada dari mulut Ahok kata-kata akan membongkar, berarti dia tahu kasus itu. Ya, kenapa selama 5 tahun diam? Kenapa selama 5 tahun diam? Cuman Ahok kan sudah menyiapkan diri, dia sudah katakan di publik, saya siap dipanggil oleh Jaksa Agung. Dan saya siap menjadi saksi di pengadilan ketika kasus ini dibongkar. Artinya udah welcome kan? Artinya ada data-data yang memang dia simpan. Waktu dia jadi komut dia nggak berani, kenapa? Karena dia kan udah ribut sama Menteri BUMN temporer Erick Thohir. Cuman kan nggak jadi ya, akhirnya dia mengundurkan diri. Karena dia udah nggak bisa, dia terlalu lama di situ karena nggak kuat batinnya menghadapi para mafia gas ini, para mafia
tinjak ini. Saya hanya bertanya kepada Ahok, apakah Anda tahu korupsi tersebut selama 5 tahun Anda menjabat itu adalah tugas Anda? Kan saya udah bilang tadi, kenapa dia tidak bongkar? Dia udah sempat ribut sama Erick Thohir ketika dia jadi Komut. Ada perbedaan prinsip yang akan dibuka oleh Ahok, tapi terganjal oleh mafia. Dia juga kan ingin juga dipanjang umur kan. Betul. Nah itulah yang makanya sekarang dia diberi kesempatan nih, ketika ini sudah meledak, ini kan kayak bola salju nih, meledak, maka dia ingin tampil menawarkan diri, ya, tanpa imbalan, menawarkan diri. Saya minta dipanggil jaksa agung, dan saya kalau perlu dijadikan saksi di pengadilan. Nah inilah yang memang kita harapkan dia berani seperti itu. Rakyat mendukung 100%, kecuali si itu tadi, siapa itu si namanya itu, si Hotman Paris. Sen itu sudah nggak suka lihat Hotman Paris karena dia membela koruptor. Ya terus terang, ini saya komen itu udah berapa juta komen yang memang saya diminta maju terus untuk bisa mendengungkan suara rakyat. Nah kawan ini kan bilang, kakek-kakek itu ngapain ikut ngomong, dia bilang, lu yang nggak punya keturunan makanya lu nggak bisa jadi kakek. Saya mendukung Ahok dalam rangka membongkar kasus ini karena dia adalah saksi kunci, ya. Dia banyak pegang, banyak yang dia simpan rahasia-rahasia di Pertamina seperti apa. Tapi saya untuk jadi pengacara Ahok enggak lah, ya kan masih banyak lagi pengacara dari Banteng Merah, ya. Tapi saya mendukung gerakan Ahok untuk membongkar ini semua. Indonesia harus melek. Biar katanya gua dihujat orang yang sok-sok tahu, bodoh taing, gua bongkarin atu-atu, ya. Kalian rakyat Indonesia harus tahu lah, ya, kenapa dia getol banget ngebelain para mafia. Jadi salah satunya, ya, direksi-direksi yang ada di Pertamina itu banyak PKS, koalisinya Prabowo. Paham sampai di sini? Ya, koalisinya Gerindra. Paham, PKS itu dulu menguasai Pertamina itu, yang di dalam-dalamnya itu banyak. Harus tahu kalian. Kalian tahu kan, ada salah satu membeludak, ya, netizen nggak setuju menjadi yang namanya dia ada di yang namanya BUMN sebelum Erick. Ya, kalian tahu di situ. Pahamlah sampai di sini. Perperangan akan dimulai dari Pertamina. Keluar semua congor-congornya, orang-orang musuh-musuhnya rakyat Indonesia nih, bro. Ya, musuh-musuh orang jujur ini besok nongol semua. Orang-orang yang mendemoin Ahok, yang minta gantung Ahok itu dulu nongol semua ini. Bongkar aja Pak Ahok, ya, nggak perlu takut. Ya, orang jujur itu banyak musuhnya loh. Ya, sebelum Ahok masuk di Pertamina, sebelum Erick diangkat jadi Menteri BUMN, kalian asal tahu isinya mayoritas koalisi dari Prabowo semua di situ. Paham sampai di sini, ya? Indonesia jangan hanya menyimak celotehannya Hotman Paris aja. Jadi coba usutin, ya. Kalian harus ingat di YouTube saya itu masih ada siaran langsung saya waktu 2017, ya, 2017 masih ada loh video saya itu di sana bahas masalah orang yang dari PKS itu mengundurkan diri yang akan diangkat di dalam lingkungan BUMN. Paham ya? Paham ya rakyat sampai di sini, ya. Siapa aja congor-congor yang akan muncul kalau Ahok besok, ya, angkat bicara. Kalau benar-benar Ahok nanti, ya, menyenggol banyak nama orang, kalian perhatikan siapa saja namanya, ya. Dulu banyak direksi-direksi dari Pertamina itu orang-orang PKS, ya. Paham ya? Itu musuh-musuh Ahok yang mendemoin Ahok. Paham loh sampai di sini semua, ya. Jadi kalian percaya aja omongannya si Hotman Paris ini yang pembelain para mafia. Paham? Salam waras buat lo semua. Jadi lo harus cari tahu direksi-direksi yang ada di yang namanya Pertamina itu sebelumnya siapa, musuh-musuhnya Ahok. Lo paham di sana? Paham ya sampai di sini? Salam waras saja.